Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya hati kita penuh dengan sukacita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja, yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita tinggikan. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya, biar Tuhan bertahta di dalam hati kita, karena lewat puji-pujian kita Tuhan hadir. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Engkau adalah juru selamat kami. Engkaulah sang jalan yang lurus itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami datang, umat-umat-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Persembahan, korban ucapan syukur kami sore hari ini kepadamu Bapa. Karena cinta kasih-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau bertahta di dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami yang datang kepadamu, yang membuka hati, meresponi Tuhan saat ini. Mari Roh Kudus urapi kami. Kuduskan kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami puja, kami sembah. Haleluya, terima kasih Bapa. Dimuliakan, diagungkan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang di rumah sama-sama kita katakan, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan,
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Engkau tak pernah ragukan, kami tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku. Kami ingin menikmati-Mu saat ini Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu lah yang telah meneguhkan hatiku Tuhan. Engkau yang bertindak, Kau yang bertindak Tuhan, dan memberikan pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sama-sama kita katakan bahwa hanya bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kami dapat melewati semuanya Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan yang meneguhkan kami. Ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita nyatakan bersama-Mu Bapa, ku lewati
hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita sembah Dia, mari kita tinggikan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, dirimu menikmati-Mu Tuhan. Hampiri kami Bapa, jamah setiap kami, jamah setiap umat-umat-Mu yang datang sore hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah. Kau Allahku, Kau gunung batuku Tuhan, tempat perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Bersama-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu, menikmati-Mu Tuhan. Bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau memilih kami, Engkau menjadikan kami anak-anak kesukaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami datang Tuhan. Kami sadar oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami.
Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadarku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku Tuhan, pujian dan syukur kami Tuhan, kami naikkan. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku kami tahu Tuhan, kami sadar hidup kami adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan kepada Tuhan. Kemuliaan-Mu, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, amin, haleluya, ku bawa padamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah
kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan untuk Kau Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, padamu Tuhan. Akan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kami sembah Kau Tuhan. Hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu Bapa di dalam surga. Segenap hidupku hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap hidupku ku sembah, hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur kami bersyukur, syukur kami bersyukur. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kau hadir, Kau melawat kami, Kau nyatakan kasih-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu saat ini. Jamahan-Mu mengubahkan kami, jamahan Tuhan menyembuhkan kami, mengubahkan dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi dan lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya dan menjadi anak kesayangannya. Amin. Saya percaya kita mengaminkan perkataan ini. Haleluya. Mari kita puji Dia, kita bersorak-sorak bagi Tuhan.
dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa dan kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Amin. Haleluya. Terimalah Tuhan, terimalah sembah dan pujian kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita menyatakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, mari kita nyatakan ucapan syukur kita. Kita hormati Tuhan, kita hargai Dia, kita agungkan Dia lewat puji-pujian ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama kita puji Dia. Kita dipilih menjadi umatnya. Haleluya, kami dipilih oleh Engkau Tuhan. Membawa kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Kita dipilih dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, sembah dan pujian. Terimalah Tuhan, terimalah kemuliaan. Oh haleluya, haleluya. Terimalah sembah kami, pujian-pujian kami Tuhan. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sama-sama kita katakan, kami beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami diperkenankan Tuhan untuk menikmati kebaikan-Mu, dan kami rindu supaya kami terus diperlengkapi dengan rencana Tuhan. Biarlah
kebenaran firman Tuhan mengisi dan memenuhi setiap bagian di dalam kehidupan kami, setiap langkah yang kami lalui. Biarlah Roh Kudus mengurapi dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebaikan Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau mau berbicara dan memberikan apa yang kami perlukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk terima semua apa yang Tuhan sediakan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa kembali beribadah, dan hal yang utama di dalam ibadah adalah respon dan sikap hati kita, agar kita bisa melakukannya sesuai dengan kerinduan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang tertinggi di dalam kehidupan apapun. Sebab itu, berikanlah penghargaan yang terbaik, berikanlah respon yang terbaik, supaya di dalam ibadah kita benar-benar bisa bersentuhan dengan Tuhan yang sangat baik itu, Tuhan yang rindu membuat kita menjadi luar biasa di dalam hidup ini. Ada begitu banyak kengerian yang kita bisa saksikan di sekitar kita. Ada kecelakaan, ada sakit penyakit, ada bencana alam, dan tragedi-tragedi yang lain yang kadang membuat kita terkejut, sekaligus membuat kita terguncang, karena hal-hal tersebut menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Kita harus memahami bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan yang ada di sekitar kita, yang membuat kita hidup seperti yang saya utarakan di awal tadi. Semuanya itu ada penyebabnya. Itu tidak terjadi serta-merta. Kalau kita perhatikan, hal-hal tersebut terjadi itu karena dosa. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya berharap untuk kita benar-benar berhati-hati di dalam menjalani hidup. Ada orang melakukan dosa karena dia tidak terlalu paham dengan dunia kerohanian. Dan hal ini juga merupakan hal-hal yang sangat mengerikan, bisa dialami oleh banyak manusia. Ada orang melakukan dosa karena dia terlalu terbiasa. Dan kenapa orang bisa menjadi terbiasa di dalam dosa? Tentu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kadang-kadang manusia suka bertoleransi di dalam hidup ini. Kemudian kekuatan daripada dosa itu akan meningkat
Dia seperti kayak sebuah kehidupan, cuman kehidupan yang jahat. Karena ada aktor yang mengerjakan sehingga manusia pada saat sudah tersentuh di dalam dosa, maka mereka semakin asik. Nah, ini merupakan hal-hal yang kita perlu perhatikan kalau kita mau benar-benar merdeka daripada kengerian yang kita saksikan di sekitar kita. Ada orang melakukan dosa karena memang dosa itu sangat menyamankan kehidupan daging. Dia korupsi, dia bisa beli banyak untuk memuaskan kehidupan dagingnya. Dia bisa punya kendaraan yang mewah, dia bisa punya rumah yang mewah, dia bisa punya benda-benda yang mewah, tetapi itu adalah merupakan hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan setiap orang. Jadi ini merupakan suatu hal yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau keluar daripada kengerian-kengerian yang kita saksikan. Karena kengerian-kengerian yang kita saksikan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu ada penyebabnya. Ya. Ada orang melakukan dosa dengan berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akibat yang ditimbulkan oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia, ya. Kita kadang-kadang kalau tidak memahami akibatnya, itulah yang membuat manusia terlalu asik dan membuat manusia semakin larut dengan hal-hal yang begitu mengerikan yang akan manusia alami di dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat ke-9 di situ, kita akan berkisar di Kejadian 3, ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Ya. Sebab itu aku bersembunyi." Ya, kita perhatikan pertama, akibat daripada dosa yang ditimbulkan, yang pertama adalah ketakutan. Itu sebabnya manusia sampai saat ini satu hal yang menggerogoti kehidupan banyak orang adalah rasa takut. Takut, mau maju takut, mau mundur juga takut. Mau ke kiri takut, mau ke kanan juga takut. Kita lihat di dalam kitab Kejadian ini bahwa kenapa manusia tiba-tiba punya rasa takut. Ini adalah akibat daripada dosa.
dosa yang sudah masuk, dosa yang sudah dijamah oleh manusia. Seharusnya manusia hidup dengan merdeka, tidak perlu takut. Nah, ketakutan ini adalah merupakan satu fenomena yang sangat berbahaya, yang sangat membuat manusia menderita secara luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa kengerian-kengerian yang terjadi, yang kita lihat di sekitar kita, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada penyebabnya. Setelah manusia tersentuh oleh dosa, setelah manusia melanggar, melakukan dosa di dalam hidup ini, ketakutan masuk di dalam hidup mereka. Ketakutan menguasai perasaan daripada manusia itu sendiri. Nah, ketakutan ini adalah merupakan hal yang sangat merusak kehidupan itu sendiri. Banyak ahli kesehatan yang menyampaikan bahwa salah satu penyebab terbesar kematian akibat dari virus COVID itu adalah ketakutan. Ketakutan yang terlalu membesar di dalam kehidupan seseorang. Nah, ketakutan ini membuat imun seseorang itu menjadi menurun. Menurun secara drastis. Manusia, kalau imunnya menurun, manusia tidak punya pertahanan apapun. Tidak punya pertahanan, tidak punya kekuatan. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Jangan kita menganggap bahwa berbuat dosa itu adalah hal yang biasa. Karena kita melihat bahwa semua manusia melakukannya. Tapi tolong pikirkan baik-baik dampaknya. Akibat dari dosa yang Anda lakukan, dampaknya itu terutama kena kepada Anda sendiri. Orang lain itu juga bisa berdampak tapi kecipratan. Tapi dampak yang paling besar itu adalah menyiksa kehidupan Anda sendiri jika Anda melakukan dosa. Jadi di dalam kehidupan ini saya ingin katakan kepada kita, setiap perbuatan yang kita mau lakukan, pikirkan akibatnya. Pikirkan dengan sungguh-sungguh akibat daripada apa yang akan Anda terima setelah Anda melakukannya. Karena kita lihat di sini bagaimana ketakutan yang menghantui kehidupan manusia. Sampai Tuhan mendekat kepada mereka saja. Mereka tidak mampu
untuk menerima kebaikan yang begitu luar biasa. Karena ketakutan itu sudah menguasai mereka. Ketakutan itu sudah masuk dan merusak sistem kehidupan itu sendiri. Padahal setiap kali Tuhan datang, manusia itu seharusnya menjadi baik. Setiap kali Tuhan menghampiri seseorang, maka seharusnya manusia itu menjadi baik. Manusia mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tapi kita lihat di sini, menarik untuk kita perhatikan, kebaikan yang seharusnya bisa masuk dan diterima oleh mereka, itu menjadi terhalang dengan sendirinya. Karena perasaan takut. Mereka begitu takut. Ketakutan membuat mereka bersembunyi. Dosa membuat Anda terpisah dari Tuhan. Dosa membuat Anda tidak sanggup untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Nah, apa jadinya manusia kalau sudah dalam kondisi seperti itu? Seharusnya manusia kan dekat dengan Tuhan. Seharusnya manusia bisa mengalami hal-hal yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi karena rasa takut itu sudah merusak sistem kehidupan itu sendiri, mereka malah bersembunyi. Bersembunyi mereka. Nah, inilah kita perhatikan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Manusia kalau melakukan dosa karena takut ketahuan, makanya setiap dosa yang dilakukan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, apa jadinya manusia kalau seandainya Tuhan sudah tidak bisa mendekat? Tuhan sudah membuat mereka tambah menjauh. Tuhan mendekat pun, dosa akan menarik manusia untuk semakin menjadi jauh. Karena ada rasa takut. Saya tidak usah berbicara terlalu panjang ketakutan yang dialami manusia. Punya ketakutan yang begitu tinggi. Karena apa? Karena ada banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Itu sudah menyentuh hidup kita. Ketakutan begitu luar biasa. Dalam satu rumah saja kadang-kadang orang yang satu takut dengan yang lain. Karena perasaan ketakutan. Dengan adanya COVID ini membuat apa? Membuat manusia saling curiga. Ada banyak orang yang saya perhatikan di dalam rumah saja pakai masker. Takut. Benda-benda seperti kayak manusia ini benar-benar rusak kehidupannya. Mau makan ini takut. Mau bepergian takut. Menghadapi ujian takut. Dan berbagai macam ketakutan-ketakutan yang lain. Yang Anda sendiri mungkin pernah alami di dalam hidup ini. Ya, oleh sebab itu,
Tuhan sudah memberikan jawaban di dalam firman. Kalau kita mau terbebas dari kengerian-kengerian yang kita lihat di sekitar kita, maka jangan pernah menyentuh dosa. Firman Tuhan berkata bahwa Dia memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Kalau Anda hidup bersama dengan Tuhan, siapakah yang menjadi lawanmu? Bangsa Israel adalah bangsa yang merupakan fenomena yang menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana Raja Saul pada waktu itu berhadapan dengan Goliat. Ketakutan secara luar biasa. Mereka gemetar secara luar biasa. Sampai pada waktu itu, karena Saul, raja yang begitu ketakutan, dia menawarkan hadiah imbalan yang besar bagi siapa tentara Israel yang berani berhadapan dengan Goliat. Imbalannya nggak tanggung-tanggung. Dia akan menjadi menantu raja. Saul begitu ketakutan. Tapi berbeda dengan Daud. Waktu Daud tiba di tempat tentara-tentara Israel sedang berkumpul, kita bisa melihat di sini bagaimana orang yang tidak menyentuh dosa Daud dengan begitu berani, padahal Daud tidak memegang senjata seperti tentara Israel. Daud tidak pernah latihan perang seperti prajurit-prajurit Israel. Tetapi apa yang dialami oleh Daud, apa yang dirasakan oleh Daud, itulah sebetulnya sebuah kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang mampu menaklukkan semua apa yang ditakuti. Kengerian yang ada di sekitar kita. Bagi bangsa Israel, Goliat begitu mengerikan. Tapi bagi Daud, berbeda. Daud berkata, siapakah orang yang najis ini? Yang tidak bersunat hati. Yang berani mengolok-ngolok tentara daripada Elohim yang kudus. Berbeda, teman-teman. Nah, Tuhan menyediakan sebuah kehidupan seperti yang Tuhan telah berikan kepada Daud. Persoalannya ada di tangan kita masing-masing. Apakah Anda mau terus dengan dosa seperti yang pernah dilakukan oleh Saul dan tentara-tentaranya? Ataukah Anda mau memiliki roh keberanian, roh kekuatan, roh yang mengalahkan? Itu disediakan. Dan itu tidak pernah dijual di sekolah, tidak pernah dijual di mall. Pasar tidak pernah menjual keberanian. Keberanian itu hanya ada di dalam seseorang apabila dia hidup kudus, apabila dia hidup bersama dengan Tuhan.
Nah, mari kita perhatikan baik-baik perjalanan hidupmu. Apakah engkau selama ini memiliki rasa takut yang luar biasa? Kalau engkau punya rasa takut yang luar biasa, maka coba perhatikan baik-baik kehidupan. Apakah engkau sedang terikat dengan dosa? Apakah engkau sedang asik dengan dosa? Itu akan membuat Anda kehilangan segala-galanya. Dosa akan membuat Anda kehilangan segala-galanya. Saul kehilangan kerajaan. Dia kehilangan keberanian. Kehilangan muka di depan musuh-musuhnya. Hanya karena ada dosa yang sudah menyentuh kehidupan. Tapi kalau engkau berjalan di dalam kekudusan Tuhan, engkau terus memegang ketetapan firman yang disampaikan kepadamu, maka engkau akan hidup di dalam kelimpahan. Daud hanya seorang peternak. Kerjaannya sangat rendah. Dia seorang gembala. Hanya mengurus hewan daripada Isai papanya, ayahnya. Tapi karena dia memegang firman, dia menjaga setiap perkataan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia dari nol, dari hanya seorang peternak, dari hanya seorang penggembala hewan, Tuhan angkat di dalam segala kemuliaan. Jangan bermain-main dengan dosa, teman. Tinggalkanlah kengerian-kengerian hidup yang begitu berbahaya bagi orang-orang yang melakukan dosa. Dosa memang mengenakan daging. Tapi ingat baik-baik, daging itu hanya sementara. Ya. Daging itu hanya sementara. Jangan terjebak. Milikilah perkataan Tuhan. Kita hidup oleh perkataan Tuhan, bukan oleh kesenangan daging. Saya belajar di dalam kehidupan ini. Apapun reaksi yang orang berikan, bagi saya itu tidak penting. Yang penting saya pegang perkataan Tuhan. Apapun tanggapan orang berikan, komentar-komentar orang berikan, bagi saya itu tidak penting. Yang penting apa kata Tuhan. Karena kalau engkau hidup di dalam perkataan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak di dalam hidupmu. Dalam Roma 8, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Singkirkan ketakutan itu. Ya, dengan cara lakukanlah apa yang benar, apa yang kudus. Baik, kita akan lihat lagi apa akibat daripada orang melakukan dosa. Rasa malu. Ya, rasa malu. Kenapa rasa malu itu begitu mengganggu kehidupan seseorang?
malu bertanya, malu bicara. Sedikit-sedikit malu. Dan malu itu identik dengan minder. Kita perhatikan di sini di dalam Kejadian 3 ayat 10. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Telanjang itu membuat manusia menjadi malu. Malu, maaf bicara, makanya bagian-bagian tubuh itu ada yang disebut dengan kemaluan. Rasa malu. Banyak orang menjadi tidak percaya diri, menjadi minder. Tetapi bukan berarti firman Tuhan mengajarkan Anda supaya Anda tidak tahu malu, bukan itu maksudnya. Ya. Rasa malu yang diakibatkan oleh karena manusia menyentuh dosa. Malu. Coba lihat manusia kalau ketangkap, ya. Mukanya pasti lain. Hanya orang yang sudah tidak punya rasa malu, yang dipaksa-paksakan untuk dia tetap tegar. Coba kalau manusia kedapatan selingkuh, manusia kedapatan mencuri, manusia kedapatan korupsi, manusia kedapatan melakukan kejahatan-kejahatan. Malunya luar biasa. Sepertinya kayaknya tidak punya muka, padahal mukanya juga sama aja. Tapi kenapa? Rasa malu. Coba lihat, kalau orang ketangkap KPK, begitu keluar kalau bisa mukanya ditutup begini. Kan malu kan? Itu rasa malu, itu akibat dosa. Tapi kalau Anda benar, kalau Anda memegang firman di dalam hidupmu, Anda tidak akan pernah malu. Anda tidak akan pernah malu. Sekalipun banyak orang mungkin memfitnah. Tapi dengar baik-baik. Selama kebenaran yang Anda pegang, selama firman yang Anda pegang, selama Anda tidak menyentuh dosa, Pemazmur berkata, orang yang bersahabat karib dengan Tuhan, ia tidak akan dipermalukan. Tapi orang yang menyentuh dosa, dia akan malu. Usahanya menurun, dia malu. Kecantikannya menurun, malu dia. Ya. Kalah bersaing, malu. Tidak punya ini, malu. Tidak punya anak juga malu. Tidak punya suami, malu. Tidak punya istri, malu. Semua rasa malu. Tapi kalau Anda pegang firman, sekalipun Anda tidak punya apa-apa, Anda akan gagah perkasa. Orang akan menjadi terkagum-kagum. Kita lihat Yusuf. Yusuf pernah dipenjara. Itu tempat yang memalukan. Itu tempat yang hina. Tapi lihat nih, orang yang dikuasai oleh kebenaran, kekudusan yang hadir di dalam Yusuf, itu tidak membuat dia jadi malu. Tapi justru tempat seperti itu
itu hanya karena dia difitnah. Itu hanya karena dia dijatuhkan oleh orang lain. Tapi lihat nih, selama kekudusan menjadi sentuhan daripada Yusuf, Allah yang kudus itu, Elohim yang benar itu, bisa mengangkat dia menjadi penguasa. Bukan hanya untuk satu negara, tapi berbagai bangsa di sekitarnya. Yusuf menjadi begitu mulia. Karena apa, saudaraku? Karena kebenaran. Karena dia bersentuhan dengan yang kudus. Dia pegang firman Tuhan. Tapi coba kalau waktu itu dia main onde-onde dengan istrinya Potifar. Mungkin dia sudah kena COVID waktu itu. Karena virus, bencana, kecelakaan, apalagi kematian. Itu semua karena manusia menjamah dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Belajarlah untuk menyingkirkan. Kalau kata seorang pujangga, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan, tanggalkan. Jangan berlama-lama, teman-teman. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Anda kena satu virus saja, sekalipun Anda binaragawan, sekalipun Anda punya kekuatan seperti Bruce Lee, satu virus saja masuk di dalam tubuhnya, dia sudah keleper-keleper. Tinggal tunggu angkat, masukin ke dalam tanah. Manusia itu terlalu lemah. Nanti kita akan bahas sampai di situ. Betapa mengerikannya manusia hanya karena manusia menyentuh dosa. Jadi jangan terpancing, jangan gampang tergoda hanya dengan kenikmatan sesaat. Iblis berkata, enak itu. Wah, nanti kamu akan memiliki kehidupan yang luar biasa karena kamu akan menjadi seperti Allah. Enak itu. Jamah saja. Lakukan saja. Enak itu narkoba. Itu istri orang itu enak itu. Oh, itu suami orang enak itu. Ayo jamah saja, maju saja. Tunggu apa lagi? Kalau manusia tidak tersentuh dosa, tidak ada kengerian di sekitar kita. Iblis akan kehilangan pekerjaan, teman-teman. Iblis tidak akan bisa menggarap kita kalau kita tidak tersentuh dosa. Tapi kalau Anda menyentuhnya, ini bahaya buat kehidupan. Kalau Anda sudah berkeluarga, bahaya juga untuk keluarga. Bahaya juga untuk orang lain. Karena orang lain pun akan jadi korban karena Anda berbuat dosa. Kita tidak berbuat dosa seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi akibat dari yang mereka buat, anak cucunya kena semua. Roma 6 ayat 23. Kita nggak usah baca. Upah dosa adalah maut. Upah dosa menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Dengan adanya maut, tangisan di mana-mana. Kalau Anda tidak percaya, coba datangi rumah duka. Orang berteriak-teriak histeris.
Sampai kadang-kadang bisa menjadi stres dan mungkin agak setengah gila. Karena orang tidak siap menghadapi kematian. Keluarganya tidak siap ditinggalkan. Hanya karena dosa. Anda berpikir dosa itu tidak ada akibatnya? Jangan bodoh, teman-teman. Jangan bodoh. Akibatnya sangat fatal. Malu. Dipermalukan. Dosa akan membuat Anda ditelanjangi. Dosa akan membuat Anda dilucuti. Semua kemuliaan Allah, semua kebaikan, semua keperkasaan, semua yang Anda miliki akan disingkirkan, ditanggalkan. Anda menjadi kosong, menjadi nol, menjadi telanjang. Karena apa? Karena dosa. Kalau Anda mulai merasa hilang satu persatu di dalam hidupmu, hilang sukacita, hilang kesehatan, hilang pikiran, maksudnya pikiran-pikiran yang baik. Itu karena dosa, teman-teman. Maaf, saya tidak sedang menghakimi siapapun di sini. Kalau Anda mulai kehilangan, Anda berarti sedang ditelanjangi, dipermalukan. Semua satu-satu mulai lepas dari dalam hidupmu. Sampai nol, sampai telanjang, sampai habis sama sekali. Apa Anda ingin kehidupan seperti itu? Anda tidak memiliki apapun, itu bukan karena Anda tidak punya tenaga, bukan karena Anda tidak punya pikiran, bukan karena Anda kurang dari yang lain, bukan. Tapi karena ada dosa yang Anda jama. Ada dosa. Sangat mengerikan kalau kita melihat di sekitar kita. Kalau Anda tidak mau telanjang, kalau Anda tidak mau nol di dalam hidup ini, ya, jangan jama dosa. Karena akibatnya itulah yang kita akan terima. Dosa akan membuat manusia menderita. Menderita di dalam hidup ini. Coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya. Dengan Susah kesakitan, payahmu, sebentar. Susah payahmu akan sangat banyak. Kalau kau mau melahirkan sesuatu, apapun yang kau mau hasilkan di dalam hidupmu, bahkan sesuatu yang paling berharga pun, yaitu anak, akan membuat engkau menderita di dalam hidup ini. Melahirkan. Makanya coba dengar baik-baik. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosanya, hidup mereka berubah. Mereka tidak perlu menderita saat ingin menghadirkan sesuatu, melahirkan sesuatu. Melahirkan di sini tentu tidak hanya bicara anak, bayi,
yang brojol dari rahim, bukan. Melahirkan sesuatu. Dia tidak perlu menderita. Bahkan orang bersaksi dia terkagum-kagum dengan perbuatan tangan Tuhan. Dengan begitu mudah dia bisa melahirkan sesuatu. Tidak perlu sakit. Tidak perlu menderita. Nah, kita lihat nih Adam, si Hawa. Ya. Sakit susah payahmu. Engkau akan sangat banyak. Terus? Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Engkau mau apa saja sakit sekali. Karena dosa, teman-teman. Dosa itu bahaya sekali di dalam hidup ini. Dosa itu sangat berbahaya. Engkau susah payahmu sangat banyak. Jangan jama dosa. Ya. Nah, kita lihat nih terusnya. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, coba lihat nih manusia-manusia. Mereka nafsu betul kepada dunia ini. Tapi dunia berkuasa atas manusia itu sendiri. Namun engkau akan berahi. Nafsu terus. Manusia nafsu, haus terus, kepengen terus. Mereka ingin melahirkan sesuatu. Ingin menghasilkan sesuatu. Ingin mendapatkan sesuatu. Memiliki sesuatu. Tapi begitu sulit. Karena susah payahnya sangat banyak. Tidak mudah. Karena engkau, mohon maaf, engkau sedang ada di dalam kekuatan dosa. Kau ada di dalam tangan si jahat. Kau ada di dalam genggaman dia. Pada saat Hawa menyentuh dosa itu, penderitaan, susah payah masuk di dalam hidupnya. Jadi dengar teman-teman. Kalau iblis mulai berbicara, memberikan kenikmatan kepada Anda, ingat akibatnya, ya. Ingat baik-baik akibatnya. Nah, jangan mengorbankan dirimu sendiri. Jangan mendatangkan kesusahan. Susah payahmu akan sangat banyak. Jangan menghadirkan penderitaan di dalam hidupmu. Tapi hadirkanlah firman Tuhan. Kekudusan Tuhan akan membuat engkau bisa melahirkan apa saja. Engkau akan produktif. Engkau akan banyak berbuah di dalam hidup ini. Kalau engkau memegang kebenaran, kekudusan Tuhan. Engkau terus pegang dengan kuat-kuat. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena tangan Tuhan, the mighty God, menyertai, mengurapi, memberkati. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Dia tidur saja dia diberkati. Lagi ngorok saja dia diberkati Tuhan.
sebab itu jangan keluar dari firman Tuhan, teman-teman. Jangan tinggalkan firman. Apa yang Tuhan katakan, pegang itu. Lakukan itu. Jangan dengar apa yang iblis katakan di dalam hidupmu. Karena akibatnya sangat fatal. Akibatnya sangat fatal. Ya, penderitaan, susah payahmu sangat banyak. Sangat banyak. Sungguh mengerikan. Kalau engkau tidak mau kengerian-kengerian itu terjadi dan menimpa hidupmu, apalagi orang yang secara tiba-tiba diterkam sama setan dan mati binasa. Sungguh, teman-teman, sangat mengerikan. Jangan bodoh. Kita lihat lagi ayat 17. Apa yang dikatakan firman di situ. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Iya, Anda lihat nih, nggak main-main loh. Akibat daripada dosa. Tanah menjadi terkutuk. Kehidupan daging menjadi terkutuk. Daging manusia itu kan terbuat dari tanah. Dibentuk Tuhan itu dari tanah. Tanah menjadi terkutuk. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, engkau menjamah dosa itu. Engkau tidak memegang firman-Ku. Engkau memakan buah pohon yang telah Kuperintahkan, jangan makan buah itu. Maka terkutuklah tanah. Sungguh mengerikan. Itu sebabnya darah Tuhan Yesus perlu ditumpahkan kepada tanah yang terkutuk itu. Untuk apa? Supaya kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Kita dibangun di dalam kemuliaan. Kita lihat dulu ayatnya ini. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Ya, itu yang terjadi. Manusia mencari rezeki susah payah. Dari kecil, dari usia 4 tahun, 5 tahun, udah dibangunin orang tua pagi-pagi. Ayo sekolah nak. Masih asik-asik tidur, masih enak-enak tidur. Ayo nak, sekolah nak. Supaya apa? Supaya nanti gampang rezekimu. Supaya nanti cari uang gampang. Ayo nak, bangun sekolah. Cari ilmu. Untuk apa? Sungguh mengerikan. Ya. Sudah sampai lulus S1, S2, S3, S-teler, S-mambo. Cari kerja juga tidak mudah. Apa karena Anda pikir Anda pegang S3, S-teler, S-mambo, terus kemudian datang di perusahaan-perusahaan yang ternama, terus kemudian berkata, aku sudah S-teler ini. Bagaimana? Orang akan berkata, simpan saja S-telermu, makan sendiri. Karena mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kecuali engkau kembali kepada Tuhan. Tuhan yang luar biasa itu akan mengubahkan kehidupanmu.
Dia akan membuat engkau menjadi baru. Terkutuklah tanah. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Terus? Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Inilah permulaan penyakit masuk. Duri, coba tusuk ke daging kita, itu sakit. Makanya ada penyakit. Ya, penyakit mulai masuk di dalam hidup manusia. Sakit TBC, tumor, kanker, semua penyakit. Dengan begitu mudah bisa masuk di dalam hidup manusia. Sakit karena apa? Karena onak duri, rumput duri. Itu kalau nusuk ke dalam daging itu sakit. Coba lihat orang kalau lagi sakit, nggak bisa tidur, sakit. Kadang malam-malam bisa teriak-teriak. Karena sakit. Baliklah teman-teman. Hanya Tuhan yang baik. Yohanes 10 ayat 10 berkata, kita nggak usah baca. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Pada waktu engkau ada di tangan yang baik itu, semua hidupmu akan menjadi baik. Karena dialah Tuhan yang baik. God is good all the time. All the time God is good. Kemana Anda mau pergi? Firman Tuhan begitu dekat dengan kita. Tapi setan selalu berkata, tidak usah baca. Itu kan buku kuno. Ya. Itu kan nanti saja. Kalau nanti ke gereja atau ibadah online, baru tengok sekali-sekali. Ya. Gak penting ini. Lebih penting baca WA. Lebih penting baca Facebook. Nih, baca WA satu hari bisa sampai 3-4 jam Anda. Dikit-dikit. Ya kan? Amin apa amin? Apa aman? Begitu kan? Kebenaran, firman yang seharusnya menghidupkan kita. Gak pernah kita baca. Syukur-syukur pun kalau lagi ibadah, konsentrasi sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Luar biasa manusia ini. Nanti begitu penderitaan, begitu duri mulai menyentuh, masuk dan menusuk hidupmu, baru engkau berteriak-teriak kesakitan. Seharusnya Anda tidak perlu mengalami itu kalau Anda terus mencari kebenaran. Dia Allah yang baik. Dia hadir, dia datang, dia mengetok di pintu hatimu. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Dia. Anda masih ingat anak yang terhilang? Luar biasa. Sudah berfoya-foya memboroskan harta, menghabiskan harta orang tuanya, habis semua. Sampai compang-camping, sampai telanjang, sampai tidak punya apa-apa dia. Telanjang, tidak punya apa-apa. Dipermalukan luar biasa sama setan. Pulang sudah kayak gembel, sudah tidak berbentuk. Tapi lihat nih, Bapa yang baik. Pada saat dia melihat anaknya balik, masih dari jauh dia sudah lari dan mendapatkan. Di mana engkau saat ini? Pertanyaan yang sama di dalam Kejadian 3 ayat 9. Tuhan berkata kepada Adam, Adam, di mana kau nak? Aku rindu, aku kangen. Balik nak. Di mana kamu? Balik nak. Jangan jamaah dosa. Dengarkan baik-baik Tuhan berbicara kepada Anda pada saat ini. Dengarkan Tuhan memanggil namamu.
Tuhan akan berkata, di mana nak engkau saat ini? Balik. Balik nak. Tidak peduli berapa besar pun harta yang sudah engkau habiskan. Tidak peduli berapa besar pun kebaikan Tuhan yang Anda boroskan selama ini. Kesehatan datang dari Tuhan. Kepintaran datang dari Tuhan. Kekuatan datang dari Tuhan. Pertolongan datang dari Tuhan. Perlindungan datang dari Tuhan. Tapi selama ini engkau berfoya-foya untuk kenikmatan dunia. Engkau tidak pernah menghargai rasa rindunya Tuhan. Tuhan selalu ingat, 2000 tahun yang lalu itu adalah bukti bagaimana Tuhan begitu rindu kepada manusia. Sampai dia tinggalkan surga. Dia turun dan mencari manusia. Pernahkah Anda mencari Tuhan seperti itu? Manusia mencari Tuhan nanti kalau sudah kepepet. Nanti kalau sudah di ICU napas tinggal satu-satu, nanti bunyi apa itu mesin jantung itu nanti sudah trek. Itu baru panggil pendeta. Panggil pendeta dulu. Jangan terlambat, jangan bodoh teman-teman. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mau hidup di dalam dosa. Onak duri, rumput duri itu akan terus menusuk dagingmu dan membuat engkau kesakitan secara luar biasa. Sakit. Sakit segala-galanya. Mungkin engkau sedang tidur di rumah yang AC-nya 10 PK. Tapi tidur pun tidak nyaman karena sakit. Ada yang sakit di dalam rohmu, ada yang sakit di dalam jiwamu. Sampai kadang-kadang tidak bisa tidur. Hidup dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan hal-hal lain. Semuanya itu tidak akan menimpa, tidak akan terjadi kalau manusia tidak menjamah dosa. Oke? Kita lihat dulu ayat Kejadian 3. Bagaimana penderitaan, penyakit masuk di dalam hidup manusia. Terus kemudian apa lagi? Ya, dosa membuat manusia menjadi lemah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, coba kita lihat. 2 Korintus 4 ayat 16. Coba dibacakan. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Akibat daripada dosa, manusia daging kita semakin hari semakin lemah. Ya. Coba lihat opa-opa, oma-oma. Kalau dia sudah usia 70, 80, kadang-kadang jalan mesti minta bantu orang lain. Kenapa? Karena daging itu menjadi lemah. Akibat apa? Itu karena dimulai dari dosa yang dijamah oleh Adam dan Hawa. Tapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus menyiapkan daging kemuliaan, tubuh kemuliaan, yang sebentar lagi akan dikenakan di dalam hidup kita. Jangan terus menjamah dosa. Ingat, daging yang lemah ini semakin merosot. Semakin merosot. Semakin lemah. Terus yang terakhir, akibat daripada dosa, manusia koit. Apa itu koit? Apa itu koit? Innalillahi. Apa itu innalillahi? Baca Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Iya, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, akibat daripada dosa, manusia gali kubur semuanya. Tetapi ingat,
Tuhan Yesus datang. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Darah Tuhan sudah dicurahkan dan sudah tercurah menetes ke tanah, sehingga tubuhmu akan digantikan dengan satu kehidupan yang kekal. Engkau tidak perlu mati. Yohanes berkata, siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia tidak akan mati. Dia akan hidup kekal. Ya. Tapi kalau engkau tidak mau tinggalkan dosamu, engkau tidak mau tanggalkan dosamu, maka engkau tidak akan bangkit dari dalam kuburan. Pada saat nantinya, engkau akan masuk di dalam penghukuman yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan, teman-teman. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Dengarkan perkataan Tuhan. Di mana engkau nak? Menjadilah seperti anak yang terhilang. Berlarilah cepat-cepat. Balik dan temui dia. Tuhan, aku telah berdosa terhadap surga. Aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku ingin balik. Aku ingin balik. Aku durhaka. Tapi aku tahu, aku ingat di rumah Bapakku banyak makanan. Di rumah Bapakku banyak orang upahan. Di rumah Bapakku aku menjadi penguasa, aku menjadi tuan. Kenapa aku di sini menderita dan mati kelaparan? Baliklah. Balik. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pegang firman-Nya. Mulai lepaskan dunia ini. Keinginan dunia, keinginan daging adalah maut. Kalau engkau terus menggali dunia, mencari dunia, ingin merebut dunia, engkau pasti mati. Tapi kalau engkau cari Tuhan, engkau akan hidup. Engkau akan hidup. Tanggalkan semua dunia ini. Lepaskan. Mulai cari kerajaan itu. Tuhan Yesus berkata, kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekat dengan Anda. Cari dia dan rebut itu. Miliki itu di dalam hidupmu. Mulai belajar menyembah Tuhan. Mulai pegang firman. Baca firman. Ini kehidupan. Inilah yang membuat Anda jadi baik. Kenapa Anda malas baca? Inilah yang akan mengubahkan hidupmu. Kenapa Anda malas baca? Tuhan Yesus menunjukkan di Taman Getsemani menyembah Bapa, berdoa berjam-jam. Itu adalah teladan buat kita. Apa yang Anda lakukan selama ini? Pernahkah Anda berdoa? Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 hari minimal 1 jam Anda harus menyembah Tuhan. Kalau Anda tidak menyembah Tuhan, berarti Anda hidup oleh daging. Anda terus mencari daging, Anda menjamah dosa di dalam hidup ini. Mari kita teduhkan hati kita. Kita pejamkan mata kita. Dimanapun Anda berada. Ambil keputusan saat ini. Aku mau tanggalkan dosa. Aku mau tanggalkan semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan aku mau hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan.
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan dari awal, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, Tiada noda, tiada noda dan celah. bukan dengan emas, Bukan dengan emas perak. oh haleluya. Kau menebus diriku Oh, dengan segenap oleh segenap kasih dan pengorbanan. dan pengorbanan. Bersama katakan, Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
Yes Lord. Selamati, amin, haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi katakan yes Lord. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan mengasihi kita semua. Amin, haleluya. Tuhan mengasihi siapapun Anda. Engkau anak yang terhilang, baliklah kepada Bapamu dengan rindu, dengan penantian yang begitu dalam. Bapa, Tuhan Yesus yang baik itu ingin merangkul setiap Anda, ingin menjamah, ingin mengubahkan hidupmu, ingin mengembalikan hidupmu seperti kebahagiaan yang ada di Taman Eden. Tuhan ingin membuat engkau menjadi baru. Tuhan ingin memberkatimu. Tuhan ingin membuat engkau menjadi luar biasa. Di rumah Bapakku ada banyak makanan dan banyak orang upahan. Ada kelimpahan di rumah Bapa. Dan engkau akan jadi penguasa. Engkau akan jadi tuan di sana. Engkau akan memerintah bersama dengan Bapamu. Haleluya, haleluya. Baliklah teman-teman, jangan berlama-lama. Tuhan mengasihi setiap kita. Mari angkat tanganmu, saya mau berdoa buat setiap kita. Tuhan Yesus, Engkau kenal umat-Mu. Kau tahu apa yang terjadi dengan mereka. Kami adalah anak-anak yang terhilang. Kami adalah anak yang pergi si bungsu menghamburkan, memboroskan harta Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami sia-siakan di dalam hidup ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan jamah kami dengan kasih-Mu. Kami ingin balik karena di rumah Bapa kami banyak makanan. Di rumah Bapa kami ada orang upahan. Kami akan menjadi tuan di sana. Tuhan, jamah umat-Mu. Ubahkan mereka. Pemikiran Kristus turun di dalam setiap kami. Sehingga kami mempunyai cara hidup yang baru. Semuanya kami tinggalkan. Kami telah mati bagi dunia ini. Dan kami hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu teman-teman. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, turun dengan berlimpah-limpah. Turun dengan berlimpah-limpah. Turun dengan berlimpah-limpah memberkati kita semua.
Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan.